Purwanti. Ya, selamat siang, sore, Iha Ya, Purwanti. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum. assalamualaikum kepada non-muslim. Haram hukumnya. Silakan, Purwanti, nyalakan kamera Anda. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Kemudian nanti kesempatan saya untuk Edis, memberi Anda alasan berhenti jadi Islam. Silakan. Mas Edis, aku pernah naik. Pernah naik, lupa saya. Iya, Kapan ya? udah waktu itu, Purwanti itu. Lupa saya. Gimana? Coba ingatkan saya lagi. Ini Purwanti yang Yang mana? waktu itu. Sudah pernah Masih ada diskusi VT-nya. sudah pernah diskusi dengan Iya, saya sebelumnya? Islam, sudah. Islam. Iya, Sampai sekarang masih Islam? Mas Sungguh Edis, nek. Gimana? Sampai sekarang masih mau Islam? nanya. Sungguh nekat yang nyata ini tuh sekarang masih Islam. Ya ya, silakan silakan. Kalau disuruh, kalau ngasih yang itu, jalurnya Mas Edis itu, apa ya, alasannya? Nggak ada sih, aku nggak punya alasan. Apa sih? Jalani sesuai kepercayaan masing-masing, cuman aku mau nanya, boleh? Apa itu? Kenapa itu yang pohon Natal ada bulan bintang di atasnya sama dengan kubah masjid bulan bintang, itu artinya apa? Karena agama Islam itu adalah agama penyembahan dewa bulan. Iya, coba ada nggak ketika Anda sholat Anda mengucapkan Yasin? Ada nggak? Apa arti Yasin? Nah, setelah sholat itu hanya Allah yang tahu. Hanya, iya itu dibilang hanya Allah yang tahu untuk menutupi bahwa sesungguhnya itu adalah wahai Sin dewa bulan. Begitu. Itu video-video sudah Bukannya banyak. kalau itu Video sudah banyak itu silahkan dicek saja ditonton. Begitu dulu Purwanti. pernah naik, Saya lupa. ya Dulu kita bahas apa? masalah apa itu ya? Yang itu, yang aku nanya di luar jalur itu, yang masalah naik haji itu kah? Yang cium Ka'bah Lupa saya. di masih ada itu Viti. Oke, tapi seintinya sampai sekarang masih Islam aja, masih percaya Islam. Atau sudah mulai bimbang, sudah mulai mempertanyakan sesuatu. Nyari apa itu ya? Nyari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Oke, saya sarankan begini. Purwanti, zaman sekarang itu adalah zaman digital, zaman internet. Jadi zaman itu serba canggih. Kalau zaman dulu masih baca, kan orang kalau sekarang itu nggak kuat atau nggak sempet baca. Sekarang itu ada yang namanya Alkitab Suara. Jadi Injil itu udah direkam dan dia dibentuk menjadi audio. Jadi kita nggak baca-baca lagi capek itu, apalagi kayak USUPI teman-teman sodako pengadaan Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman begitu. Sekarang itu tinggal sumpel aja ke telinga, udah Anda mau gojek kah, Anda mau ngapain, mau nyuci, Anda udah bisa dengar sekarang Alkitab Suara. Jadi saya sarankan download, nggak usah download bila perlu, ada kok di YouTube itu. Ketik aja, misalnya Injil Matius versi suara. Nah, ketik aja udah ada itu. Injil Yohanes versi suara udah ada.
Tinggal ketik saja di YouTube, dengarkan. Atau dengarkan juga video-video saya, video-video diskusi, debat-debat saya dengan orang-orang Muslim. Seperti itu. Nanti cek kebenarannya, apakah saya itu ngomongnya ngawur ngasal aja, nggak ada dalilnya atau ada dalilnya. Begitu. Ya, seperti naik haji kemarin kita bahas. Orang naik haji sampai senabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun sampai sana cuman jedok-jedokin kepalanya. Sampai sana cuma nyium-nyiumin sebongkah batu. Coba kita gunakan nalar kita lah. Ngapain kita nabung puluhan juta, ngantri puluhan tahun, sampai sana main lempar-lemparan batu. Lempar rumah setan katanya. Setan kok dilemparin pakai batu? Nah, makanya saya bilang begini, saya juga punya tema bagus nih ya. Nih, sebentar. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan ritualitas. Jadi selama kamu masih Islam, selama itu pula kamu nanti akan hidup di bawah ritual jasmani yang tak berujung. Pagi-pagi ambil air wudhu, bersihin hidung. Katanya ada setan tidur di situ. Besok ambil lagi air wudhu lagi. Habis itu gini lagi, capek. Coba Purwanti, ketika kamu hidup dalam sebuah siklus ritual seperti itu, coba jujur di hatimu yang paling dalam. Kamu ngerasa capek nggak? Ritual apa? Ya pagi-pagi kamu ambil air wudhu, sedot airnya, hembus-hembusin 3 kali. Katanya biar setan bersih keluar dari situ. Habis itu begini-begini, habis itu gini lagi, habis itu gini-gini. Besok gini lagi, begitu besok gini lagi. Sehari 5 kali. Apa nggak mumet kepalamu coba? Coba jujur ya, jujur. Kalau orang munafik kan dia nggak ngungkapin apa yang sebenarnya di hatinya. Ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu terus menerus umur hidupmu, apa nggak capek? Mas Edis, Gimana? bukannya bulan sama bintang itu apa ya? Kayak kita mencari cahayanya gitu. Semua menuju Tuhan, Tuhan satu. Maksudnya itu walaupun kita beda aliran kan tujuannya kita satu menghadap Tuhan. Iya, masalahnya kalau menjadi Islam itu bukan menghadap Tuhan. Menjadi Islam itu menghadap batu di Ka'bah. Coba ketika kamu Purwanti, coba jujur Bukan ya, batu, begini. Allah. Ketika kamu sholat, kamu menghadap Allah atau menghadap batu di Arab? Kita menghadap Allah kan niatnya dari hati. Kita nggak menuju ke Ka'bah. Oke, sekarang Kalau kamu kita saya tanya, kalau misalnya kamu sholat gini, kalau kamu sholat, boleh nggak kamu di Indonesia, kalau sholat tuh ngadepnya ke barat. Kalau kamu sholat, boleh nggak ngadep utara? apa sih ya? Soalnya beda sih nanti jadi salah ngomong. Purwanti, aku. iya makanya kamu saya tanya, boleh nggak sholat menghadap utara? Nggak. Boleh? Nggak boleh, karena Tapi apa? Karena kalian sholat menghadap batu di Arab. Namanya Hajar Aswad. Gimana? Kiblat. Iya, kiblat kalian itu batu di Arab. Makanya kalian itu bukan menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada batu. Tapi nggak usah banyak-banyak lah Purwanti. Saya cuma pesan itu aja lah ya. Kalau memang kamu mencari kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan muncul. Tinggal kamunya saja mau nggak mencari kebenaran tersebut. Tadi sudah saya bilang, sekarang zaman sudah zaman modern.
sudah zaman internet, sudah canggih, nggak perlu lagi baca-baca manual. Kamu habiskan waktu kamu untuk baca-baca seperti itu. Kamu bisa sambil kerja Bang Edis, nonton, bisa sambil nyuci, bisa Bang sambil Edis, gosok nonton Edis TV ya. ngomong. Banyak-banyakin nonton Edis TV, oke? Oke? Bang Edis, Oke? Bang Edis. Iya, gimana? Iya, Bang. Kiblat itu kan di dalam hati kita. Kalau Iya, yang menghadap ke Ka'bah itu kan cuma Purwanti. syariat saja itu. Itu ajaran Kristen itu kiblatnya itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati kita. Apa maksudnya? Roh Iya, Kudusnya itu. Itu ajaran Kristen. Makanya kamu masuk Kristen, jangan jadi orang Islam. Kalau orang Islam kiblatnya itu ada di Arab. itu syariat saja itu. Kan sebenarnya ada di dalam itu Dalilnya hati. mana? Dalilnya? Ih, susah ngomongnya, takut salah aku. Nggak ada, ajaran Islam itu kiblatnya ke Arab, menghadap kepada Hajar Aswad. Sementara ajaran Kristen, di manakah Tuhan supaya Tuhan itu tinggal di hati kita dengan perantaraan rohnya, supaya rohnya tinggal di hati kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu ajaran Kristen. Nah, sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran ritual. Makanya kerjanya cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka tiap hari 5 kali sehari. Itu menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, mandi. Pakai sabun. Gimana? Mandi itu hadas besar. Kalau hadas kecil wudhu, hadas besar juga wudhu. Purwanti, Mandi dulu. apakah orang-orang yang bukan Islam tidak mandi? Mandi. Mandi, hilang nggak hadas? Hadas itu kan kotoran, betul nggak? Mm-mm. Hilang nggak hadasnya? Kalau orang-orang yang bukan Islam? Ya nggak tahu pakai doa nggak, kan ada doanya. Ya walaupun nggak berdoa ya tetap hilang lah, sabun kok. Justru kalau berdoa, kalau kamu berdoa itu kotoran nggak hilang-hilang. Doa itu ngadi-ngadi Sulit berdoa. ini. Aduh, logikanya mereka ini gimana? Purwanti, kalau misalnya kamu katakan wudhu itu untuk menghilangkan kotoran, berarti intinya ajaran agama Islam itu ya cuman bersih-bersih muka. Kalau bersih-bersih muka ke salon. Salon, ya kan? Pedicure, manicure, facial. Lebih bersih salon. Bisa saja. Ya udahlah, kamu belajar dulu lah ya. Purwanti, kamu belajar dulu ya. Nanti kalau udah sering-sering belajar baru kesini lagi, oke? Oke, Makasih. oke, sama-sama. Semoga kamu mendapatkan kebenaran ya. Oke. Nggak tahu lah dia mau apa, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya. Kalau ngobrol sama mereka itu jangan yang berat-berat. Kalau kita membahas hal-hal yang terlalu rumit, mereka itu nggak nyampe teman-teman ya. Karena udah dari kecil diajarin Quran itu adalah buku yang kalau dibaca dapat pahala. Gitu. Jadi mereka tidak menjadikan Quran itu untuk dicari tahu isinya, tetapi dicari tahu cara membunyikannya. Nah, setelah nanti dibunyikan dapat pahala. Coba kalian mikir coba. Apakah fungsi Al-Qur'an itu bagi kalian itu mau kalian buka mau cari tahu isinya atau kalian bunyikan biar dapat pahala gitu loh.